Baik, kami dari kelompok 4 pada kali ini akan menunjukkan hasil program kami, yaitu tentang peramalan hasil penjualan harian menggunakan metode double exponential splitting. Kita langsung saja pada baris pertama, import NumPy SNP, import pandas SPD. Itu adalah library untuk digunakan dalam program. Lalu kedua ada data penjualan harian, adalah ini mau dibuat sebagai array yang berisi contoh data penjualan harian. Data ini akan digunakan untuk peramalan. Lalu berikut ada faktor penghalusan alfa. Alfa sama dengan 0,2 yang menginisialisasi faktor penghalusan alfa. Alfa adalah parameter yang digunakan dalam metode peramalan eksponensial berpenghalusan untuk mengatur sejauh mana bobot diberikan pada observasi baru dibandingkan dengan observasi lama. Kita masuk pada inisialisasi awal untuk S petik 1, lalu S petik 2, A, B, dan M. S petik 1 itu adalah S prime, lalu S petik 2 adalah S double prime, lalu ST ini inisialisasi awal untuk nilai S pada periode pertama. Nilai ini diambil dari penjualan harian pada periode pertama. Lalu S underscore double underscore prime underscore T sama dengan 0 adalah inisialisasi awal untuk nilai S trend pada periode pertama. Nilai ini diatur ke 0 karena kita belum memiliki informasi tentang trend pada awal. Lalu A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Inisialisasi awal untuk parameter A dan B. Kedua parameter ini diatur juga ke 0 pada awal. Lalu ada M sama dengan 1. Inisialisasi awal untuk jarak periode ke T, dalam kasus ini harian. Baik, berikut kita masuk pada list untuk menyimpan ramalan data lainnya. Ini membuat sebuah list kosong yang akan digunakan menyimpan ramalan dan data lainnya. Baik, berikut akan dilanjutkan kepada teman saya. Dan pada bagian berikut adalah penulisannya ya, dan pada bagian pertama itu ada S prime T atau S petik T. Untuk rumusnya adalah alpha kali XT tambah dalam kurung 1 kurang alpha kali ST S prime T. Dan selanjutnya pada S petik 2T, yaitu S double prime T. Rumusnya alpha kali S prime T tambah dalam kurung 1 kurang alpha kali S double prime T. Dan untuk mendapatkan A dan B, rumusnya adalah pada rumus bagian A itu 2 kali S prime T kurang S double prime T, dan pada bagian B jika hasil 1 kurang alfanya tidak sama dengan 0, maka rumus B akan dijalankan, yaitu alpha per dalam kurung 1 kurang alpha kali S prime T kurang S double prime T. Dan jika hasilnya 0, maka birannya itu 0. Dan untuk menghitung ramalan saat ini, rumusnya adalah A tambah B kali M, dan M itu adalah jarak periode ke T. Dan misalnya saya berikan ke teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menambahkan data ke dalam list dan update S untuk iterasi berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang rumus ini. Yang pertama,
ditambah 1. Ini adalah nilai T ditambah dengan 1. Dan selanjutnya X, T. Nilai dari suatu variabel atau data pada iterasi ke T. Selanjutnya S prime T. Ini adalah nilai dari suatu variabel atau data pada iterasi ke T. Di sini juga ada S double prime T. Ini juga adalah nilai dari suatu variabel atau data pada iterasi ke T. Di sini ada A dan B. Ini adalah nilai dari suatu variabel atau konstanta. Selanjutnya ada ramalan saat ini. Ini adalah nilai dari suatu variabel atau hasil perhitungan lain pada iterasi ke T. Nah, semua nilai-nilai ini digabungkan menjadi sebuah list, yaitu ini. Dan kemudian, list ini ditambahkan sebagai elemen baru ke dalam list data menggunakan metode append. Oleh karena itu, data akan bertambah dengan satu elemen baru setiap kali baris ini dieksekusi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang update S untuk iterasi berikutnya. Di sini, nilai S prime disalin ke dalam variabel st. Ini dilakukan agar nilai S prime T dapat digunakan pada iterasi berikutnya dalam program. Variabel st akan mengandung nilai S prime T pada iterasi sebelumnya, dan nilai ini akan diperbarui setiap kali iterasi berjalan. Jadi, secara keseluruhan, kode ini digunakan untuk mengumpulkan data pada setiap iterasi dan menyimpannya ke dalam list data, sambil juga menyimpan nilai S prime T pada variabel st untuk digunakan pada iterasi berikutnya. Dan selanjutnya saya akan berikan ke teman saya. Membuat data frame. Kita membuat variabel data yang berisi sebuah list dari list. Setiap list dalam list tersebut mewakili satu baris dari data frame yang akan dibuat. Header kolom atau nama kolom ada di baris pertama dalam list data ini. Di bagian ini, kita membuat data frame menggunakan pandas data frame data. Dan data frame tersebut akan memiliki kolom-kolom sesuai dengan urutan yang kita masukkan. Lalu, menampilkan data frame. Kode ini mencetak data frame yang telah dibuat ke layar. Hasil cetakan akan berupa tabel yang menampilkan data dari data frame bersama dengan header kolom. Ini adalah hasil outputnya.